Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Devi Iga Novitasari. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan pengalaman saya dalam mempelajari aktivitas di agenda 4, yaitu melakukan rancangan aktualisasi. Rancangan aktualisasi ini sebelumnya sudah disampaikan oleh coach kami, yaitu Ibu Nurul Hidayah SH MSI. Rancangan aktualisasi ini dilakukan oleh peserta pelatihan dasar CPNS untuk memenuhi tanggung jawab tugas yang sebelumnya sudah diberikan oleh fasilitator. Tugas rancangan aktualisasi ini merupakan tugas utama sebelum seminar rancangan aktualisasi dan penerapan aktualisasi yang sudah direncanakan. Pada dasarnya, tugas ini merupakan langkah awal dalam penyusunan laporan kegiatan nantinya. Pada agenda ini, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama ada sinkronus, di mana pembelajaran secara daring dengan coach. Yang kedua yaitu asinkronus, yaitu pembelajaran secara individu dalam penyelesaian tugas, dan nantinya tugas tersebut diupload di halaman Kolabjar. Di agenda 4 ini ada 3 aktivitas yang saya lakukan. Yang pertama ada coaching, yang kedua ada mentoring, dan yang ketiga ada sharing discussion. Di mana kegiatan coaching adalah pembelajaran dan pekerjaan tugas yang didapatkan dari coach. Hal ini dilakukan agar tugas rancangan aktualisasi yang saya lakukan dapat lebih efisien dan lebih dapat tepat guna dan mempunyai manfaat bagi orang lain dengan menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak. Kegiatan yang kedua ada mentoring, di mana pembelajaran secara diskusi dengan mentor secara pribadi untuk melakukan bimbingan dan jajak pendapat agar terjadi pengembangan pikiran, penumbuhan dan pembelajaran seiring dengan kebutuhan lingkungan instansi tempat saya bekerja. Yang ketiga adalah sharing discussion. Hal ini dilakukan dengan cara diskusi dua arah dengan teman sejawat ASN untuk mendapatkan data pendukung maupun ide-ide yang fresh untuk meningkatkan kinerja baik secara sarana dan prasarana di lingkungan instansi tempat saya bekerja. Dengan adanya kegiatan sharing discussion ini, saya dapat mengidentifikasi isu-isu yang ada di lingkungan saya bekerja, yang nantinya menjadi pondasi awal dalam menentukan gagasan isu. Metode yang digunakan untuk menjalani aktivitas rancangan aktualisasi yang sudah saya lakukan sebelumnya adalah yang pertama, Zoom Meeting. Dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Aplikasi ini digunakan untuk pertemuan yang bersifat lebih formal. Dilakukan bersama-sama dengan peserta latsar dan coach. Yang kedua adalah grup WhatsApp. Dengan grup WhatsApp ini, diskusi dapat dilakukan dengan percakapan tertulis dari para peserta, juga bertukar informasi secara bersamaan dalam satu waktu. Semua kegiatan ini dilakukan untuk saling berdiskusi dengan para peserta latihan dasar CPNS yang lain, dengan coach, dengan mentor, yang tujuannya untuk bertukar pikiran, memberikan kritik dan saran yang membangun, dan yang mempunyai dampak positif untuk penyusunan rancangan aktualisasi masing-masing individu. Kesimpulan dan saran. Dengan adanya rangkaian kegiatan ini, saya dapat menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN dalam menyelesaikan isu, dalam penerapan nilai berakhlak di kehidupan saya sehari-hari, baik dalam bermasyarakat maupun di lingkungan instansi saya bekerja, yang nantinya dapat saya aplikasikan dalam mengabdikan diri saya sebagai seorang ASN. Di agenda 4 ini adalah mengenai tugas menyusun rancangan aktualisasi, di mana tahapan-tahapannya yaitu yang pertama, kita tentukan identifikasi isu, kemudian setelah dilakukan identifikasi isu, kita lakukan tapisan isu. Di sini saya menggunakan metode USG. Setelah mendapatkan
tapisan isu, timbullah dampak isu utama. Kemudian untuk cara menyelesaikannya, kita tentukan gagasan kreatif isu. Setelah menentukan gagasan kreatif isu, menyusun tabel. Kemudian kita menyusun tabel matriks kegiatan yang diakhiri dengan penyusunan jadwal kegiatan. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan pengalaman saya mengenai pembelajaran di agenda 4. Ucapan terima kasih untuk coach kami, Ibu Nurul Hidayah, SHMSI, yang sudah berkenan membimbing dan mengarahkan dan mengkoreksi saya dalam penyusunan rangkaian aktualisasi ini hingga sampai akhir latsar ini. Dan kemudian ucapan terima kasih juga untuk teman-teman di kelompok 3 yang sudah memberikan ide-ide kreatif dan kritik saran yang membangun untuk kita semua. Salam kompak dan salam sehat selalu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.